Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini adalah pesanan hari kedua untuk nasi box undip ya. Sejumlah 256 box. Ada perbedaan jumlah dari hari pertama. Nah, memang di hari pertama sampai hari kelima itu jumlahnya berbeda. Oke, bagi kalian yang ingin tahu apa aja sih menunya kali ini, ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Untuk menu hari kedua, ini menunya ada ikan filet, sambal goreng ati kentang, dan capcay. Selain itu nanti di atasnya ada tambahan buah, dan buahnya juga kita variasikan ya. Kemarin itu udah buah pisang, sekarang di atasnya ada buah mix, yaitu kita pilih ada semangka dan melon. Oke, mari kita lihat bahan dan proses masaknya. Untuk ikan filet ini kami menggunakan ikan nila. Nilanya ini 1 kilonya isi 3 ekor ya, dan kita filetin sendiri. Jadi 1 ekor dari 1 kilonya itu kan isi 3 ya, bisa menjadi 18 pieces, 18 potong filetan. Setelah ikan kita filet dan kita potong sesuai dengan porsinya, kemudian ikan kita bumbui dengan garam, lada, juga bawang putih yang di blender halus menggunakan air ya. Juga ada kaldu bubuknya. Untuk menghilangkan aroma amisnya, ikan bisa kita tambahin dengan jeruk nipis ya, kita perasin. Itu akan meminimalisir bau amisnya. Ikan nila filet ini akan dimasak goreng tepung ya. Sebenarnya sama dengan cara pembuatan udang goreng tepung. Jadi untuk resepnya akan saya cantumkan di link di bawah video ini. Oke, langkah pertama kita siapkan tepung pencelupnya. Ini saya menggunakan tepung protein tinggi supaya nanti kalau dia udah dingin itu nggak terlalu keras. Kemudian ini kita tambahin dengan kuning telur. Juga nanti kita tambahkan air. Airnya itu dibuat kental sebagai pencelup ya. Kalau dia terlalu cair itu airnya nanti ikannya nanti nggak tebal gitu. Jadi di sini kita menggunakan 2 jenis tepung ya, tepung pencelup basah dan tepung pencelup kering. Setelah ikan kita celupkan di tepung basah, itu juga bumbunya hampir sama dengan bumbu ikan tadi. Kita tambahin dengan lada, garam halus, dan kaldu bubuk. Untuk di tepungnya tidak perlu kita tambahin bawang putih karena itu udah cukup di dalam ikannya tadi. Oke, setelah kita celupkan ke dalam tepung pencelup basah, kemudian kita taruh di tepung keringnya. Kita balur-balur gitu sampai ikan tertutup dengan tepung kering. Jangan tunggu sampai lama, kemudian nanti langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas dan digoreng dengan api sedang ya, jangan terlalu besar. Nah, ini dia hasil gorengannya, terlihat kuning keemasan. Jangan lupa gunakan minyak baru ya, supaya hasilnya bagus dan warnanya seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat menu pelengkap yang kedua, yaitu ada capcay. Nah, ini kita sedang menumis bawang putih yang dicincang. Ini kita mau buat capcay sebanyak 256 porsi. Biasanya kita bagi dua kali masak gitu ya. Untuk bumbunya ini ada bawang putih dan bawang bombay yang ditumis sampai harum ya. Kemudian kita tambahkan ada jahe geprek. Setelah jahe geprek masuk, kita bisa masukkan baksonya. Untuk bakso per porsinya ini saya biasanya kasihnya 2 iris ya. Kemudian kita tambahkan jamur hitam.
Untuk resep capcay udah pernah saya share di video sebelumnya, saya tuliskan linknya di bawah video ini. Untuk mematangkan jamurnya, ini kita bisa tambahkan sedikit air. Setelah itu kita bisa masukkan wortel. Setelah wortelnya masuk, ini kita seasoning. Saya tambahkan ada saus tomat, kemudian ada kecap asin dan saus tiram. Sebenarnya penambahan saus tomat ini supaya capcaynya itu lebih bertahan lama ya, karena ini masak dalam jumlah banyak dan waktu masaknya itu lebih pagi. Setelah kita tambahkan seasoningnya, kita bisa tutup supaya lebih matang sempurna. Kemudian beberapa menit kita masukkan, ini ada sawinya. Sawi jangan diaduk dulu, sebelum kita tutup aja dengan tutup panci sampai dia benar-benar istilahnya yang di bawahnya itu sampai matang dulu. Baru kemudian kita aduk rata. Nah, seperti ini aja capcaynya udah mateng. Dan memasak sayur itu jangan terlalu mateng ya, karena itu akan membuat penampilannya nggak bagus dan rasanya juga kurang enak. Setelah capcay, ini ada menu pelengkapnya yaitu sambal goreng ati kentang. Resep sambal goreng ati kentang juga sudah sering saya share di video-video yang lainnya ya. Oke, mari kita menata di mika-mika. Nah, seperti biasa ini kita masukkan ke dalam box. Mika kita tata dulu, kita isi dengan lauk-lauknya. Ini boxnya menggunakan ukuran 18 cm. Dan untuk satu kardusnya dengan menu seperti ini, yaitu nasi putih, ikan filet, kemudian sambal goreng ati kentang, capcay, dan di atasnya ada buah mix. Ini di harga 25.000 per boxnya. Berbarengan dengan pesanan Undip sebanyak 256 box, ini juga ada pesanan dari kantor Kecamatan Pedurungan Semarang. Ini sejumlah 45 box dan ini akan diberangkatkan bareng ya. Jadi kita berangkat sekali kirim ini kebetulan 2 tempat. Karena minta sampai di lokasi itu jam 11 dan setengah 12, jadi bisa berangkat jam 10. Menu nasi box yang dikirim ke kantor Kecamatan Pedurungan ini ada menu ayam gongso, kemudian bakmi Jawa dan acar kuning. Oke, mari kita lihat proses masaknya ya. Pertama, kami akan membuat bakmi Jawanya. Ini kita blender bumbunya, yaitu ada bawang putih, bawang merah, kemiri, juga ada udangnya. Udang masuk ke dalam bahan cair seperti ini ya, atau bisa dicincang sendiri. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar matang dan harum supaya nanti nggak langu. Kemudian kita tambahkan ada lada bubuk. Kemudian kita tambahkan ada garam ya, juga gula pasir untuk membuat rasanya itu lebih mantap. Kemudian setelah kita seasoning, kita bisa masukkan ini ada baksonya. Nah, seperti biasa bakso untuk satu porsinya kita kasih 2 potong ya. Kemudian kita masukkan ini ada sayuran kol dan sawi. Kita masak dulu supaya sawinya juga agak layu gitu ya, nggak terlalu mentah. Nanti kalau mie-nya udah matang duluan gitu. Kemudian ini kita pakai mie-nya itu mie basah ya, beli di pasar gitu. Kita masukkan, kemudian kita seasoning lagi. Kita tambahin ada kecap manis. Setelah itu kita aduk sampai rata dan sebaiknya kita tambahkan sedikit air supaya mematangkan mie-nya ya. Dan mie basah ini kalau kita beli di pasar jangan lupa dicuci dahulu ya. Nah, ini dia penampakan mie-nya. Ini tadi sudah kita tutup dengan tutup panci sebentar ya. Oke, lanjut lagi menu yang pelengkap yang kedua. Ini ada acar kuning. Untuk membuat acar kuning biasanya kami menggunakan labu siam dan wortel. Ada juga yang pakai timun ya, boleh juga. Dan sebenarnya kalau pakai labu siam gini tuh harganya lebih hemat dan ekonomis.
Ini adalah proses membuat acar kuning, dan membuat acar kuning juga udah pernah saya share di video sebelumnya. Untuk resep komplitnya bisa cek di box deskripsi ya. Bumbu acar kuning ini simpel banget cara buatnya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah di blender halus, kemudian kunyit dan kemiri, juga jahe. Kalau ingin kuahnya kental, kita bisa tambahkan kemiri lebih banyak. Yang pertama kita masukkan adalah wortelnya. Setelah wortel agak layu, kemudian kita bisa masukkan labu siamnya. Dan untuk membuat acar, kita irisannya seperti ini ya. Untuk aromatiknya yang lebih menggugah selera, biasanya saya pakai itu ada daun korokeling atau daun kari. Jadi ini bisa dibeli di pasar ya, daun korokeling ini. Jangan lupa kita tambahkan sedikit air untuk mematangkan wortel dan labu siamnya. Kita tutup dengan tutup panci ya, supaya bumbunya meresap, dan setelah itu kita bisa aduk-aduk rata. Jadi untuk wortelnya ini nggak usah terlalu banyak, perbandingannya itu setengahnya aja dari labu siam. Oke, menu selanjutnya ini ada ayam gongso. Resep ayam gongso sudah pernah saya share di video sebelumnya. Untuk linknya bisa cek di box deskripsi ya. Nah, seperti ini ya penataannya, dan ini variasi menu yang nikmat sekali karena menu-menu ala Jawa. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 dan saatnya ini nasi boxnya dimasukkan ke dalam mobil dan siap diberangkatkan jam 10. Oke, demikian video kami hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan ide untuk variasi menu nasi box atau menu nasi rumahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa yang baru mampir di channel ini, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.